Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Vita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Nah, tahun ini kita bertemu lagi untuk anak kelas 3 SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Tahun lalu kita tidak bertemu karena tahun lalu kalian belajar dengan guru bahasa Indonesia yang lain. Nah, semoga tahun ini kita bisa kerjasama lagi, oke? Nah, kali ini kita masuk ke pembelajaran pertama mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, kita masuk ke kompetensi dasar dulu ya. Untuk pembelajaran ini kalian harus tahu dulu kompetensi dasarnya apa, yaitu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kemudian apa tujuannya dari pembelajaran ini? Tujuannya adalah agar kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, kita langsung aja ke materi pembahasan pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini dijelaskan surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Nah, kemudian surat lamaran pekerjaan ini termasuk ke dalam surat resmi atau dinas, sehingga dalam penulisan terdapat aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan. Kemudian dari mana saja sumber lamaran pekerjaan ini kalian dapat? Yang pertama itu bisa dari diri sendiri atau inisiatif kalian sendiri. Nah, kedua, sumber lowongan kerja dari media, itu biasanya dari koran, dari internet. Nah, kemudian yang ketiga, sumber lowongan dari referensi. Itu referensi biasanya ada orang yang mengajak kita atau ada orang yang langsung minta kita untuk bekerja bersama mereka. Yuk, kita lanjut lagi pembahasannya. Nah, jika dilihat dari jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama model gabungan. Nah, model gabungan yang dimaksud di sini adalah antara surat lamaran dan daftar riwayat hidup itu digabungkan. Nah, yang kedua itu model terpisah. Surat lamaran dan daftar riwayat hidup itu dipisah menjadi dua lembar. Nah, biasanya orang-orang menggunakan yang model terpisah. Nah, kemudian surat lamaran pekerjaan harus yang pertama memiliki bentuk yang menarik, yang kedua memiliki bahasa yang menarik, terus yang ketiga menggambarkan kemampuan pelamar, kemudian yang keempat tepat pada sasaran. Nah, kemudian ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, surat lamaran kerja tulis tangan di kertas bergaris atau menggunakan komputer. Jadi boleh ditulis tangan dan boleh kalian ketik. Nah, tapi biasanya lebih dilihat itu yang tulis tangan. Terus kemudian pelamar menyebutkan dirinya dengan kata saya. Nah, ketika kalian membuat surat lamaran itu gunakanlah kata saya. Misalnya, saya ingin melamar di posisi. Nah, jangan kalian menggunakan aku, gue, atau kami. Kemudian ada hal yang harus dicantumkan di dalam surat lamaran kerja agar mencapai tujuan. Nah, kita mengajukan surat lamaran itu tujuannya apa? Agar kita diterima di perusahaan yang kita lamar. Nah, yang harus kalian perhatikan itu ada 7. Yang pertama, menyebutkan sumber lamaran. Misalnya kalian mendapat sumber lamarnya itu dari media atau dari referensi. Nah, kemudian yang kedua,
identifikasi data diri dengan lengkap. Kalian cantumkan data diri dengan lengkap. Nah, yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Jadi kalian tulis posisi yang kalian kehendaki itu apa. Kemudian riwayat pendidikan dari mulai TK atau boleh dari mulai SD. Nah, kemudian riwayat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan ini bagi yang udah pernah bekerja itu harus dicantumkan. Jadi setiap kalian pernah kerja, kalau sudah berhenti itu mintalah referensinya. Nah, atau bagi yang baru lulus boleh menggunakan ini dan boleh tidak, karena baru lulus jadi tidak ada. Kemudian yang keenam, kemampuan lain yang dimiliki. Jadi kemampuan yang lain dari jurusan atau posisi yang kalian ambil, kalau kalian memiliki kemampuan boleh dicantumkan. Kemudian yang ketujuh, referensi. Nah, referensi ini bila ada kalian cantumkan, tapi kalau tidak jangan, karena takutnya kalau misalnya referensinya kalian dari orang dalam atau dari teman, biasanya ada perusahaan yang tidak boleh membawa orang lain, ya. Nah, kemudian yang B, menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran. Ada hal yang harus diperhatikan pelamar saat membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi kerja yang diinginkan. Yang kedua, memiliki minat kerja terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, menunjukkan hal-hal yang positif. 4, mengusahakan surat lamaran kerja harus rapi, bersih, dan menarik. Kemudian yang kelima, menulis surat dari sudut pandang pembaca. Jadi kalian ketika membuat surat lamaran itu harus melihat sudut pandang orang yang membaca, bukan kalian, ya. Kemudian yang keenam, menekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lain. Jadi kalian tulis bahwa kalian itu beda dengan yang lain. Nah, kemudian hal yang harus dihindari saat membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi ada hal-hal yang harus kalian hindari. Yang pertama itu tidak melamar pekerjaan di luar kemampuan. Terus tidak mengirimkan surat lamaran hasil fotokopian. Kemudian tidak mengatakan untuk menerima kerjaan apapun. Kemudian yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang kelima, tidak meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Yang keenam, hindari untuk permasalahan gaji. Terus yang ketujuh, tidak memberi komentar langsung tentang karakter diri. Jadi jangan kalian tunjukkan bahwa kalian itu hebat atau segala macam. Cukup orang menilai ketika kalian berbicara. Nah, ini ada contoh dari surat lamaran. Ini contoh yang pertama dan ada contoh yang kedua. Nah, boleh dilihat ya. Nah, kemudian materi terakhir, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang efektif dan bersahaja dengan kalimat yang singkat dan jelas. Kemudian saat menulis surat lamaran pekerjaan, selain memperhatikan sistematikanya, kita juga harus memperhatikan penggunaan kebahasaannya, seperti struktur, diksi, kejelasan kalimat, kaitan antar kalimat, dan ejaan bahasa Indonesia. Nah, sini ada contohnya ya. Itu ada yang benar dan ada yang salah. Nah, yang salah itu contohnya, atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Itu yang benar ya. Jadi harus ada perhatian Bapak dan Ibu, jangan atas perhatiannya. Kemudian awalan penulisan kalimat itu dengan hormat, jangan dengan salam. Kemudian kalau ada CV atau PT, CV itu tidak boleh ada titiknya. Nah, itu dulu penjelasan mengenai surat lamaran kali ini. Semoga kalian paham. Nanti kalau misalnya kurang paham, boleh kalian tanyakan dari komenan juga di bawah ini boleh, inbox ibu juga boleh.
Sekian dari Ibu.